عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu subuh ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm setelah menunaikan sholat subuh berjamaah. Semoga kehadiran kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'anul Karim yang terdiri atas 114 surah ini masing-masing punya nama yang khas. Kalau kita belajar ulumul Quran, pasti kita diajarkan bukan hanya bicara mengenai soal qiraah sab'ah, tapi juga kenapa masing-masing surah memiliki nama yang khas. Surah yang tadi saya baca, saya kutip dari surah urutan yang ke-17. Surah urutan yang ke-17 ini biasanya kalau mushaf yang sering kita baca, di bagian paling atas, halaman paling atas di bagian pojok itu tertulis surah Al-Isra. Tapi ada juga mushaf yang tentu saja itu juga benar, di halaman paling pojok atas itu bukan tertulis surah Al-Isra, tapi tertulis surah Bani Israil. Jadi satu surah ini memiliki dua nama. Dan nama satu dengan nama yang lain itu ada koneksitas, ada kaitan, ada hubungan. Kenapa? Kalau disebut surah Al-Isra dengan nama Al-Isra karena tercantum pada ayat pertama. Disebut dengan nama surah Bani Israil karena istilah Bani Israil tercantum di ayat yang kedua. Dan nama Al-Isra dan nama Israel itu ada kaitan. Karena ini berkaitan dengan perjalanan di waktu malam. Itulah sebabnya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan di waktu malam disebut dengan Isra, sedangkan Bani Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Palestina itu juga terjadi di malam hari. Semua Bani Israel harus keluar di masa yang sangat genting, yakni masa malam hari itu, untuk pergi ke tanah Palestina dengan menyeberangi Laut Merah. Saat sudah mulai fajar, dikejar oleh tentara Firaun. Saat itulah peristiwa besar itu terjadi dan diabadikan dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya ini ada kaitan. Ini dan hubungannya soal historisitasnya. Oke, itu dari sisi nama. Ayat yang tadi saya baca itu ayat yang pertama. Ada istilah di dalam Al-Quran yang hanya tercantum sekali saja istilah itu.
Istilah yang dimaksud yang hanya tercantum sekali di dalam seluruh ayat Quran ini adalah istilah Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa. Kalau disebut Masjidil Haram berulang kali disebut dalam Quran. Tapi kalau disebut Masjidil Aqsa itu hanya diulang sekali. Ini kalau dalam bahasa kampus namanya disebut dengan istilah hapax legomena. Hapax legomena. Maksudnya ini satu kata kunci yang tidak ditemukan di tempat lain kecuali hanya di situ. Pasti itu mengandung pesan utama. Dan itulah sebabnya kita belajar bersama. Secara sederhana, ayat ini kalau diterjemahkan secara harfiah, Subhanalladzi asra, Maha suci Dia yang telah memperjalankan di waktu malam. Jadi asra itu bukan sekedar perjalanan, tapi perjalanan di waktu tertentu, yakni waktu malam. Itulah kekhasan bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu kata mengandung makna yang khas, termasuk istilah asra. Itu perjalanan khusus di waktu malam, bukan di pagi hari, bukan di siang hari, bukan di sore hari, tapi hanya khusus di waktu malam. Makanya disebut asra, perjalanan di waktu malam. Terhadap siapa perjalanan di waktu malam itu? Bi'abdihi, atas hambanya. Jadi hambanya ini diperjalankan di waktu malam oleh Dia yang maha segalanya. Ada satu kata yang semakin menegaskan perjalanan malam itu, yakni ungkapan Laila. Laila secara harfiah itu bermakna malam. Padahal tadi sudah disebutkan asra itu perjalanan di waktu malam. Kenapa ditegaskan dengan ungkapan Laila? Karena ini menunjuk pada malam yang sebagian malam. Jadi bukan seluruh waktu malam. Ini saya kira diajarkan oleh guru-guru kita. Para kiai, para ustadz menjelaskan ini peristiwanya seperti apa. Tapi saya tidak fokus ke situ nanti. Nah, perjalanan ini dimulai dari satu tempat menuju tempat yang lain. Disinilah Al-Quran mulai bicara. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kenapa ayatnya tidak dibalik? Kenapa bukan masjidil aqsa, minal masjidil aqsa ilal masjidil haram? Kenapa tidak dibalik? Karena kita tahu surah demi surah itu ada tertib surah. Ayat demi ayat ada tertib ayat. Kata demi kata di dalam Al-Quran ada tertib kata. Dan antara huruf satu dengan huruf yang lain ada koneksitas. Jadi semua seakan-akan Al-Quran ini kenapa dirancang? Yang merancang bukan manusia, tapi yang merancang Allah sendiri. Semua tertib itu ada tujuan. Pertama, mudah dihafal. Makanya Al-Quran itu bukan hanya orang dewasa yang bisa hafal. Yang masih muda belia bisa dihafal. Karena ada tertib surah, ada tertib ayat, ada tertib kata, ada tertib huruf demi huruf. Saling ada koneksitas. Lihat itu kalau tidak percaya. Di surah pertama dengan surah yang terakhir itu betul-betul ada tertib kata demi kata. Itu salah satu contoh. Misal dituliskan di situ ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau disusun itu disebutkan nama Allah, disebutkan Rabb, disebutkan Malik, kemudian disebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa ini?
Nanti ini dijelaskan di surah terakhir. Tertib kata sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Perhatikan susunannya. Disebutkan nama Allah, disebutkan Rabb, disebutkan Malik, disebutkan Ilah. Tertib sama. Itulah Al-Quran. Jadi Quran bukan sekedar dibaca untuk mencari hadiah, tapi Quran dibaca untuk mencari hidayah. Saya kira ini kewajiban kita ya. Kemudian kenapa dimulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa? Masjidil Haram itu masjid yang paling tua, maksudnya bangunan suci yang paling tua yang ditegakkan di muka bumi. Dan Al-Quran sendiri mengatakan demikian. Di dalam surah Ali Imran, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya bangunan suci yang ditegakkan di muka bumi ini terletak di kawasan yang disebut Bakkah. Dan ingat, Al-Quran ini turun pada abad ke-7 Masehi. Kita ini lahir abad 21. Semua kita ini lahir abad 21. Betul enggak? Ada yang lahir abad 20 di sini? Nggak ada, semua abad 21. Jarak antara abad ke-7 ke abad 21 itu hitungannya 1400 tahun. Berarti jarak yang sangat pendek atau jarak yang sangat panjang? Jarak yang sangat panjang. Sementara yang diceritakan Quran ketika menyebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, menggunakan ungkapan Bakkah, dan di dalam Quran juga ada ungkapan Makkah. Ternyata nama itu minimal dapat kita akses di luar Quran. Nama itu sudah tertulis di dalam dokumen yang disebut Geografia, tulisan dari sejarawan Romawi Yunani abad kedua Masehi, yang dapat kita akses sekarang. Abad kedua Masehi, nama itu sudah tertulis. Berarti sebelum Quran turun, nama itu sudah tertulis abad kedua. Berarti antara abad kedua dengan abad ke-7 jaraknya berapa abad? 5 abad. 5 abad itu berarti 500 tahun. Sebelum Quran turun, 500 tahun sebelumnya, nama Bakkah, nama Makkah sudah tertulis di dalam tulisan Claudius Ptolemaeus. Kalau kalau penasaran, cek di internet. Dokumen itu bisa diakses. Cuma masalahnya kita buka internet, yang dibuka itu buka HP, yang dibuka cuma WhatsApp. Bukan mengkaji. Ini kesalahan kita. Akses itu luar biasa sekarang. Cuma masalahnya, bisakah itu semakin memperkuat iman kita? Baik, selain itu menunjuk pada kawasan yang istimewa, bangunan yang pertama kali ditegakkan, sekaligus yang menegakkan ulang itu adalah Abul Anbiya. Siapa Abul Anbiya yang dimaksud? Ibrahim. Dan itu diabadikan dalam Quran. Dan Ibrahim bukan hanya milik kita. Ibrahim itu milik semua. Jangan GR kita ini. Jangan ngaku-ngaku ini hanya milik saya. Jangan ngaku-ngaku ini hanya milik kami. Kamu nggak boleh. Itu namanya kekurangan literasi. Ibrahim itu bukan hanya milik kita, tapi milik semua. Kalau ditanya, apakah betul Al-Quran tertulis dalam nama Ibrahim tertulis dalam Al-Quran? Ya, kan ada ayatnya. Ayat 127 disebutkan di surah Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah bersama sang putra yakni Ismail.
Kemudian keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai ya Rabb, terimalah apa yang sudah kami lakukan, sesungguhnya Engkau mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi disebutkan nama Ibrahim, juga disebutkan nama Ismail. Ini kalau kita membaca dengan qiraah Hisham. Tapi kalau kita membaca dengan qiraah Hafs, kita baca dengan nama Ibrahim. Jadi Ibrahim termaktub dalam Quran. Saudara kita non muslim, yang Yahudi, yang Katolik, yang Protestan, menyebutnya bukan nama Ibrahim ataupun Ibrahim, tapi menyebutnya Abraham. Atau juga disapa dengan nama Abraham. Itu di luar kita, bukan dalam Quran. Nah, Quran hanya menyebut Ibrahim. Mereka menyebut Abraham. Orang Hindu menyebutnya bukan Ibrahim, Abraham, tapi menyebutnya Abiram. Berarti ini milik satu kelompok atau milik semua? Milik semua. Itulah sebabnya diingatkan melalui Masjidil Haram. Karena yang menegakkan ini siapa? Bapaknya para nabi. Baru kemudian menuju ke lokasi yang disebut Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa, di situ diutus nabi-nabi. Awalnya diutus nabi-nabi dan khataman nabiyyin menyambung ke sana untuk menegaskan risalah nabi terakhir itu sebagai risalah penutup para nabi. Makanya harus ke Masjidil Aqsa. Itu supaya terjadi semacam kesimpulan. Ini bukan risalah yang berdiri sendiri, tapi ini risalah yang melingkupi universalitas itu. Makanya yang pertama menunjuk pada Abul Anbiya Ibrahim, dan yang terakhir menunjuk pada khataman nabiyyin, penutup para nabi. Itu pesan yang pertama. Inilah yang harus kita sebarkan. Jadi bukan sekedar peristiwa Isra Mi'raj, hadiahnya Salat itu adalah semacam hadiah yang diterima Nabi kemudian dibawa kepada umatnya dan harus dilaksanakan. Bukan sekedar itu, tapi ada tujuan risalah ini apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara mengenai soal Al-Aqsa. Al-Aqsa itu nama lainnya adalah Baitul Maqdis, bahasa Arabnya. Sedangkan kalau bahasa Ibraninya tidak disebut Baitul Maqdis, tapi Bait Hamikdash. Baitul Maqdis, Bait Hamikdash. Bunyinya mirip tidak? Mirip. Ya sama dengan Madura dengan Jawa toh. Lawang, labeng. Bawang, bebeng. Waktune, bektona. Mirip kan? Karena satu keluarga. Kalau bahasa Arab dengan bahasa Ibrani satu keluarga. Baitul Maqdis, Bait Hamikdash. Itu adalah lambang kehadiran Allah di muka bumi. Rumah Allah itu lambang kehadiran Allah. Kalau disebut Baitullah berarti rumahnya Allah. Baik di Mekah ataupun di Al-Aqsa, baik di Al-Haram maupun di Al-Aqsa ada Baitullah, ada dua Baitullah. Makna Baitullah rumahnya Allah. Kalau itu rumahnya Allah berarti ada kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia. Itu prinsip. Sudahkah kita merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia? Bahkan sudahkah kita merasakan kehadiran Allah bagi kita secara pribadi? Karena di mana ada Baitullah, di mana ada kehadiran Allah, di situ diciptakan kedamaian sebetulnya. Kau bisa begitu?
Baitullah di Yerusalem, namanya saja disebut Yerusalem. Itu bahasa kita. Kalau bahasa Ibraninya bukan Yerusalem, tapi Yerushalayim. Diambil dari dua kata, Yeru dan Shalayim. Yeru itu artinya rumah atau wilayah. Shalayim diambil dari kata shalom. Shalom bahasa Arabnya sama dengan salam. Berarti digabung dua kata. Yerusalem artinya rumah damai atau wilayah damai. Itu makna kata dari nama Yerusalem. Kita menyebutnya Yerusalem. Kenapa? Di situ ada Baitullah. Maka di situ wilayah damai. Yang diperintahkan membangun kota Yerusalem, yang diperintahkan membangun Baitullah di situ, tokohnya bernama Sulaiman. Namanya Malik Sulaiman. Malik Sulaiman berarti Raja Sulaiman. Saudara kita non-muslim menyebutnya bukan Malik Sulaiman, tapi menyebutnya Slomo. Melek Slomo. Melek Slomo artinya Raja Slomo. Slomo dari kata Salom. Berarti kalau begitu Raja Sulaiman artinya apa? Raja damai. Jadi Sulaiman itu artinya damai. Kota yang dibangun, kota damai. Di situ ada Baitullah. Baitullah melambangkan Allah sendiri yang juga memiliki sifat as-salam. Artinya as-salam apa? Damai. Allah sebagai as-salam yang diperintahkan membangun rumah suci Malik Sulaiman. Kotanya disebut kota Yerusalem, kota damai. Ini prinsip sebetulnya. Kenapa kok bisa begitu? Karena ini semacam miniatur. Miniatur dari mana? Miniatur dari sono. Saya tanya sekarang. Di Mekah itu ada Baitullah. Oke? Di Mekah ada Baitullah. Di situ ada kehadiran Allah. Kotanya disebut Mekah dan wilayah Mekah dalam Quran disebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Di bagian akhir disebutkan dan demi negeri yang aman ini. Negeri yang aman ini semua kitab tafsir menyebutkan itu yang dimaksud adalah Bait Al-Haram, bukan menuju pada tempat lain. Jadi negeri yang aman itu miniaturnya dua. Satu di Makkah, dua di Yerusalem. Di Makkah ada Baitullah, di Yerusalem ada Baitullah. Allah sudah grand design, ini miniatur dari sono. Tahu maksudnya sono? Di sono sama di sini itu ada kemiripan. Yang ori di sono ada Baitul Ma'mur. Di sini ada Baitul Haram. Di sono malaikat tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Di sini kita diperintahkan tawaf mengelilingi Ka'bah. Di Yerusalem orang Yahudi dulu mengelilingi itu. Sama, cuma sudah hancur. Dihancurkan oleh Kaisar Titus pada tahun 70. Maka Allah mengubah kiblat ke arah Masjidil Haram. Jadi ringkasnya, di Makkah itu suasana damai, di Yerusalem suasana damai, karena ini miniatur dari sono. Di sono itu ada apa? Al-Quran sendiri menjelaskan, lahum darus salam inda rabbihim. Bagi mereka orang-orang yang saleh itu ada surga yang disebut darus salam. Apa itu darus salam? Dar itu artinya rumah. Salam itu apa? Damai, rumah damai. Jadi kalau bahasa Ibrani disebut Yerusalem atau kita sebut Yerusalem, di sono Darussalam.
Ini hanya beda bahasa. Pertanyaannya, di Darussalam, negeri akhirat yang disebut Darussalam, boleh tidak? Atau maksudnya di sana itu ada enggak percekcokan? Tidak ada. Ada enggak pertengkaran? Tidak ada. Ada enggak sesuatu yang sifatnya kejahatan di Darussalam itu, di negeri akhirat itu? Tidak ada. Di sana hanya ada ungkapan salam, 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 alhamdulillah. Itu tercantum dalam Quran. Allah mau memfotokopi di muka bumi supaya sama dengan orinya. Dibuat miniaturnya di sini. Diwakili dengan dua tempat, di Yerusalem dan di Mekah. Makanya yang pernah haji, pernah umroh, mesti ada manasik haji. Betul nggak? Kalau ada manasik haji, mesti yang diberikan poin-poin di sana dilarang berbuat rafat, berbuat kekejian, dilarang berbuat menggunjing siapapun, dilarang pertengkaran, dilarang membunuh binatang, dilarang mencabut pohon-pohonan. Pertanyaannya, kenapa ada aturan kayak gitu? Bahkan mengambil kerikil saja dilarang di sana. Kenapa? Apa tujuannya? Karena aturan-aturan itu ditegakkan supaya bisa meniru yang di atas, supaya bisa meniru yang di sono. Jadi kalau mereka itu sudah umroh, sudah haji, seharusnya membawa spirit Darussalam, miniaturnya di Mekah, dibawa ke sini. Bukan setelah haji umroh di sana tidak bergunjing, kembali ke Surabaya bergunjing ria. Bukan itu maksudnya. Jadi yang ada di sono itu ori, miniaturnya di Mekah atau di Yerusalem, bisa dijaga itu sikap-sikap kita. Ketika pulang ke asal kita di negara kita ini, seharusnya melakukan hal yang sama. Itu spiritnya sebenarnya. Itulah sebabnya kalau ingat ya, ini kalau diskusi lintas agama itu lebih menarik lagi. Karena apa? Dunia ini, bumi ini hanya diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Negeri akhirat Darussalam hanya dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Di bumi ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Kau bisa begitu? Lihat di dalam Al-Quran. Surah Al-Anbiya, surah 21, ayat yang ke-105. Bisa dikatakan apa? Walaqad katabna fis zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Dan sungguh telah tertulis di dalam kitab Zabur. Perhatikan di situ. Sebagaimana telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kalau sudah bicara Lauhil Mahfuz, itu negeri yang di sono, yang ori. Kalau Zabur, itu yang KW, yang diturunkan ke bumi. Tertulis kayak gitu. Dan juga tertulis dalam Al-Quran. Apa yang tertulis di Al-Quran, Zabur, dan di Lauhil Mahfuz? Tertulis apa? Annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Sesungguhnya bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Jadi hanya orang yang saleh yang mewarisi bumi ini. Ya. Pertanyaannya sekarang, betulkah di dalam kitab Zabur sampai hari ini tertulis kayak begitu? Jawabannya iya. Mungkin ini bisa didengar oleh yang lain, termasuk yang non-muslim bisa dengar acara ini. Bisa dilihat di dalam kitab Mazmur sampai hari ini. Kita menyebutnya Zabur. Pasal 37 ayat 29. Ditegaskan ayatnya. Shadiqin yirithu eretz. Orang-orang benar, shadiqin. Bahasa Arabnya as-shadiqun. Kalau as-shadiqun itu maksudnya sama dengan orang yang saleh. Orang-orang yang benar, as-shadiqun. Shadiq itu artinya orang yang benar. As-shadiqun. Shadiqin yirithu eretz. Orang benar, mereka akan mewarisi eretz. Bahasa Arabnya al-ard. Mirip kan? Apa artinya? Bumi. Orang-orang benar, mereka akan mewarisi bumi.
Persis seperti yang dikatakan Quran, sampai hari ini masih ada. Berarti grand design-nya yang di sono disebut Darussalam, negeri akhirat untuk orang-orang yang soleh, difotokopi di bumi di dua tempat, miniaturnya adalah Makkah dan Yerusalem. Juga tidak boleh melakukan hal yang terlarang itu supaya bisa membawa spirit yang di sono. Di dua tempat yang miniatur ini difotokopi di tempat-tempat lain, termasuk yang di Surabaya ini harus memfotokopi itu. Itu tujuannya sebenarnya agama. Jadi bukan sekedar haji umrah, sekedar menunaikan kewajiban selesai, bukan itu. Makanya kalau haji kita, umroh kita berkali-kali, tapi tidak punya dampak karena nggak paham tujuan grand design ini. Di sana tidak mencuri karena takut melanggar, nanti umrohnya bukan mabrur tapi mabur. Sekedar takut itu. Jadi bukan membekas. Kalau di sana tidak mencuri, di sini nggak mencuri. Di sana tidak berbuat rafat, di sini juga sama. Di sana tidak menggunjing, di sini juga tidak menggunjing. Di sana tidak ada pertengkaran, di sini tidak ada pertengkaran. Sebenarnya begitu agama. Bukan di sana tidak bertengkar karena memang takut, nggak mau bertengkar, kembali ke sini malah bertengkar berkali-kali. Berarti dia tidak membawa spirit umroh itu. Dia tidak paham dengan grand design ini. Inilah nikmatnya agama sebenarnya. Jadi agama itu bukan sekedar ini halal, ini haram. Makanya besok kalau menjelang Ramadan, kayaknya kesiapan beragama kita ini intensitasnya tinggi, betul? Ya, tapi kebanyakan itu hanya casing yang kita lakukan. Budget pengeluaran lebih banyak. Ya kan? Tetapi apakah itu bisa mengubah cara kita, pengenalan kita, kehadiran Allah bersama kita itu semakin intensif? Terpulang kepada kita masing-masing. Makanya kalau sebagai bukti, kalau bulan Ramadan semua orang berlomba-lomba membaca Quran one day one juz, bahkan lebih, satu hari satu juz. Tujuannya untuk apa? Mencari hadiah, pahala. Nanti setelah Ramadan selesai, ya one day one juznya selesai. Selesai apa? Nggak dibaca lagi. Berarti itu hanya apa? Hanya sekedar rutinitas, tidak membekas. Padahal maksudnya bukan itu. Mencari pahala bukan salah. Mencari pahala itu hanya tangga yang awal. Selanjutnya mencari hidayah. Quran sendiri menegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kalau kita sudah paham mengapa Masjidil Haram, mengapa Masjidil Aqsa, ini Quran akan menjadi hidayah. Karena grand design-nya itu begitu. Ini Quran. Nah, supaya kita paham betul, memang ini grand design Quran itu diabadikan dalam agama lain juga sama. Bukan berarti menyamakan semua agama, bukan ya. Tapi yang dikatakan Quran itu divalidasi dengan dokumen di luar Quran. Tanya saja kalau nggak percaya, kalau punya teman, sahabat atau saudara atau famili yang beragama Katolik ataupun Protestan, mereka selalu baca namanya doa Bapa Kami. Pernah dengar ini? Doa Bapa Kami. Apa yang dibaca? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu yang diajarkan Nabi Isa menurut mereka. Kalau bahasa aslinya begini, Avinu shebashamayim yitkaddesh shemicha tavo malchuticha yatsir tsonicha ka'ashar bashamayim gamba'arej. Ini bahasa Nabi Isa.
Mirip dengan bahasa Arab. Avinu Shemayim, Shemayim. Bahasa Arabnya apa? As-samawat. Yitqaddesh Shemecha. Kaddesh. Arti harfiahnya apa? Dikuduskanlah namamu. Disucikanlah namamu. Jadi mirip kan? Yitqaddesh Shemecha. Tavo malkhutecha. Datanglah kerajaanmu. Maksudnya apa itu? Yang di sono, kerajaan yang di sono. Tahu maksudnya di sono? Ya, Allah sebagai Malik. Yang di sono itu diturunkan ke bumi, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti spirit Quran benar. Bahwa yang di sono ada Darussalam, di sini diciptakan Yerusalem. Supaya apa? Bisa mewujudkan suasana di situ, di sini. Itu tujuannya. Tapi ternyata yang terjadi apa? Bukan kawasan damai, tapi kawasan kacau. Siapa yang bikin kacau? Manusianya sendiri. Dulu pada masa pemerintahan Islam, kekhalifahan, khalifah kedua, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Muslim bisa ibadah di sana, Yahudi bisa ibadah di sana, Kristen bisa ibadah di sana. Tidak ada penghalangan dari khalifah kedua. Baca sejarah. Khalifah kedua mengizinkan siapa? Yahudi silakan ibadah di Tembok Taman. Muslim dibangunkan masjid kecil di atasnya itu. Dulu masih sederhana, tapi sekarang sudah dibuat mewah itu kan. Dulu masih sederhana. Yang Kristen silakan ibadah di situ. Nggak ada masalah. Dilanjutkan pada pemerintahan Turki Utsmani, kekhilafahan Turki Utsmani. Yahudi ibadah di sono, Kristen ibadah di sono, Muslim ibadah di sono. Tapi sekarang kenapa jadi kacau? Karena ada orang-orang dari Eropa melakukan penjajahan di Palestina, orang-orang Yahudi Eropa ngungsi ke situ semua, tempat yang sempit, sekedar wilayah itu, akhirnya apa? Dianeksasi, yang orang asli sono diusir, yang pendatang semakin merajalela. Itulah yang kemudian jadi kayak begini. Makanya peperangan terjadi begitu karena ya itu tadi, kolonialisasi diawali dengan masa pemerintahan Inggris waktu itu menjajah Palestina. Sebetulnya kalau kita lihat orinya kayak gitu, sekarang jadi kacau ya. Siapa yang bikin kacau? Ya sampai lihat sendiri, itu namanya politik, ya. Politik global, politik global. Makanya kalau kita pelajari Al-Quran, kita semakin sadar. Kesimpulan terakhir sebagai penutup ini, marilah kita kembali pada semangat Quran. Semangat menciptakan Darussalam di bumi. Semangat menciptakan Darussalam di Surabaya. Tidak salah misalnya, pemerintahan yang negara kecil, raja kecil, namanya Sri Sultan Hasan al-Bolkiah, memberi negaranya dengan nama apa? Brunei Darussalam. Dia ingin menciptakan suasana Darussalam di bumi. Makanya di sana sekolah nggak bayar, ke rumah sakit nggak bayar, penduduk dibiayai dengan semaksimal mungkin, nggak ada orang miskin. Karena dia mau membawa semangat Darussalam di bumi. Kalau di Indonesia, nggak perlu saya omongin. Oke, saya kira begitu. Mudah-mudahan manfaat untuk panjenengan semua. Ada yang mau tanya? Ada? Kalau nggak ada, mudah-mudahan manfaat. Iya. Oh, iya. Nah. Kenapa ya? Predikat Abul Anbiya itu bukan ke Nabi Nuh, kok kepada Nabi Ibrahim. Saya sendiri nggak tahu jawabannya. Saya sendiri nggak tahu. Padahal Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh kan. Ibrahim disebut Ibrahim, disebut Ibrahim, disebut Abraham, disebut Abram, disebut Akhira. Ya, artinya semua agama tahu tokoh ini. Ya, tokoh ini. Ibrahim atau Abraham bin Terah, bin Nahor, bin Seruk,
Ben Ra'u, Ben Peleg, Ben Eber, Ben Shelah, Ben Arpaksha, Ben Sem, Ben Noah. Noah itu, Ben Noah bukan Ben Peter Pan ya, tapi Ben Noah itu artinya Ben itu anak dari Noah, anaknya Nuh. Orang Hindu sendiri menyebut bukan Nuh, bukan Noah, tapi Manu. Tapi kenapa tidak disandarkan kepada Nuh? Kemungkinan besar ya, ini kemungkinan. Kenapa disandarkan kepada Ibrahim? Karena dari Ibrahim itu muncul dua cabang, yakni Ismail dan Ishak. Nah, dari situ para nabi menyebar. Dari dua keturunan ini menyebar ke seluruh dunia. Itu barangkali kenapa Ibrahim disebut bapaknya para nabi. Jadi kalau disebut para nabi, ya itulah. Makanya dalam tradisi Hindu selain disebut nama Abhiram, juga disebut nama Brahma. Bisa jadi Brahma itu dari nama Ibrahim juga, tapi kemudian dijadikan Dewa Brahma. Dan nama Dewa Brahma istrinya adalah Saraswati. Saraswati. Wati itu identitas perempuan. Nama aslinya Sarah, jadi Saraswati. Sedangkan Nabi Ibrahim istrinya siapa? Sarah. Bisa jadi itu titik temu. Cuma kemudian mengalami pergeseran cara pelafalan. Ini kalau saya mengadakan diskusi yang agama-agama itu, semua itu merasa happy. Karena apa? Bisa mengungkap semua dan membawa suasana damai, bukan pertengkaran. Berarti memang orinya itu bisa kita lacak. Maka muncul dalam tradisi Islam istilah salam, assalamualaikum. Dalam tradisi Yahudi muncul istilah salam, salam alaikum. Di gereja-gereja disebutkan apa? Salam, 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 gitu kan? Yahudi di sono mengucapkan apa? Salam alaikum, damai, damai. Di pura yang dibaca apa? Om Santi, Santi, Santi Om. Apa arti Santi? Damai, damai, damai. Ini kalau kita ngerti agama, Islam ini agama yang menyempurnakan dari risalah para nabi sebelumnya. Baru kita ngeh semua. Oke, saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.